seperti tamu-tamu saya sebelumnya, ada beberapa lady bikers yang kita undang. Nah, supaya channel ini membuat pengalaman baru bagi teman-teman yang nonton semuanya. Nah, kali ini saya datangkan ladies biker yang mungkin ceritanya agak unik sedikit ya. Langsung saja saya undang, siapa namanya? V. Oh, saya panggil V aja ya? Iya, V aja. V ini kegiatannya apa saat ini? Saat ini gue kerja sebagai sekretaris di perusahaan konsultan Waterparkom. Tapi di samping itu gue juga punya usaha, apalagi kayak sekarang nih gue lagi bikin kue, terus dulu juga gue punya usaha kedai gitu sih. Sama sekarang juga lagi menjalankan project sama bokap sih untuk konten-konten gitu. Oh, banyak kan usahanya tadi kan saya dengar kok banyak kulinernya ya? Betul. Oh, gitu. Karena emang basicnya kuliner sih dari orang tua nah, juga. terus kalau berpakaiannya seperti ini sudah pasti menunjukkan ladies biker ya? Betul? Betul, ladies bikers banget malah. Ini lady biker beneran? Waduh, beneran Om. Bener ya? Bukan boncengers, memang kita emang pengendara sendiri sih. Ngegas langsung? Ngegas langsung. Luar biasa. Kok bisa ladies biker terus kemudian hobinya di kuliner? Biasanya kan cenderung, kalau saya lihat dari pakaiannya nih, itu cenderung sedikit tomboy. Bener. Bener ya? Bener. Oh. Kayaknya 10% doang Om. Oh. Ceweknya. Oh. Ya. Jadi memang benar-benar lady biker ya. Terus pernah aktif di komunitas seperti itu? Sampai saat ini pun juga lagi aktif. Aktif ya. Aktif banget. Kalau dari komunitas itu banyak mana? Lady bikernya atau banyak cowoknya? Kalau untuk yang di sini satu-satunya, the only one ladies bikers. Dalam satu komunitas Dalam itu? satu komunitas wah, itu. Luar biasa ini. Berarti kalau gitu banyak yang deketin ini? Banyak yang deketin, banyak yang jagain juga Om. Wah, ya berarti semua ya? Seimbang lah. Duduknya santai saja loh. Oke, siap Om, siap. Ya ini teman-teman mungkin kita bisa belajar banyak dari V ya. V ini anak yang masih muda, cantik dan sebagainya. Dia punya hobi dan tadi disebutkan kerjaannya dia sebagai sekretaris dan sebagainya. Tapi masih mempunyai keinginan untuk berkomunitas dengan teman-temannya. Walaupun teman-temannya bukan semuanya lady biker. Itu sebagian besar justru malah banyak laki-laki. Terus kemudian tadi kalau ada ini ya, ada tadi yang saya tangkap kue suka, terus ya. Bikin kedai ya? Iya, usaha kedai. Usaha kedai dulu sempat pas kalau dihitung sekarang itu berarti tahun lalu. Tahun lalu bikin usaha kedai. Iya. Itu bikin kedai itu ngapain? Jaga kedai atau bagaimana itu? Enggak, dari awal mula, jadi memilih tempatnya, dari benerin tempatnya sendiri, menyeting, sampai bikin makanan segala macam, itu memang benar-benar terjun langsung sih. Oh, jadi yang membuat konsepnya kedai itu V sendiri? Iya. Desain-desainnya juga? Iya. Oh, terus kalau kedai biasanya kan ada furniturnya gitu, itu juga termasuk gitu? Kalau furnitur kebetulan kemarin itu memang sudah ada di tempatnya Om. Oh, jadi tinggal nerusin aja? Ya, tinggal nerusin, terus makeover kedainya yang sesuai dengan apa yang gue mau sama bokap. Kebetulan itu juga kan usaha bareng berdua gue sama bokap gue. Oh, gitu. Terus kemudian untuk kedainya sendiri khusus untuk para bikers atau bagaimana atau umum sebenarnya? Awalnya sih kepengennya umum ya Om, cuman memang karena basicnya V ini bikers, jadi dari mulut ke mulut ya udah bikers yang sampai akhirnya jadi kedai itu tuh dibikin jadi kayak pit stopnya anak-anak motor lah. Oh, tempat ngumpulnya ya? Tempat ngumpulnya. Dari teman-teman itu juga? Terus kemudian ini kenapa bikin kue tadi? Karena mau lebaran atau bagaimana itu? Iya, karena memang mau lebaran. Jadi sebenarnya kalau kuliner itu kan basicnya dari almarhumah nyokap. Nah, pas nyokap udah nggak ada, memberanikan dirilah untuk ilmu-ilmu yang dikasih sama nyokap dibikin. Jadi sekarang udah hampir jalan 3 tahun, yaitu bikin kuenya. Terus kemudian tadi ceritanya beberapa kali disebut ada project ya, dengan bokap. Iya, betul. Terus kemudian tadi dengan 2 kali nyebutkan sama bokap. Berarti deket sama bokap. Banget sih Om, karena kan anak satu-satunya sih Om. Oh, nah itu wajar. Karena anak satu-satunya ya pasti dijagai luar biasa, gitu ya? Betul, banget.
Tuh kalau project itu project apa itu? Kalau project yang jalan-jalan sih Om. Project jalan-jalan. Nah, karena kan biasanya sebenarnya kalau di project ini dilihat dari keratan antara seorang anak dengan bapak. Biasanya kalau anak sama bapak itu anaknya anak laki nih Om. Kebetulan bapak tadinya kepengennya laki-laki, cuman yang lahir perempuan. Jadi ya udah deketnya sama yang perempuan. Oke, project ini agak ini ya. Mudah-mudahan saya tidak begitu ambigu ya. Jadi projectnya itu apa itu? Jalan-jalan membuat project atau jalan-jalannya itu dibuat project? Jalan-jalannya itu dibikin project karena kan kita sama-sama suka motor juga, hobi motor juga. Terus bapak ngelihat V itu seneng touring, seneng sama motor. Akhirnya bapak mencetuskan bahwa yuk kita bikin project sendiri berdua yuk gitu untuk jalan-jalan, untuk mempererat hubungan orang tua sama anak juga, sambil ya memberi kasih tahu lah ke orang-orang bahwa ini loh Indonesia. Gitu. Oh jadi proyeknya itu jalan-jalan, Ya. naik motor Naik motor dengan bokap. sama bokap. Oh gitu boncengan begitu ya? Kadang-kadang boncengan, kadang-kadang kita berdua. Jadi satu-satu motor. Satu-satu motor. Kalau bapak pakai PCX, kalau V kebetulan pakai Tiger. Oh begitu. Nah ini proyek yang mau dibuat rencananya nanti mau bareng-bareng jalannya atau boncengan? Tergantung sih Om. Jadi berdua kadang-kadang. Oh jadi setiap event kegiatan kemanapun itu akan buat proyek gitu ya? Iya. Pokoknya kemanapun V sama bapak jalan itu akan di shoot terus. Itu berarti V ini saat ini apa ini? Vlogger atau YouTuber atau apa ini? Mungkin kalau dibilang vlogger belum kali ya Om. Jadi ya masih konten kreator sih. Oh. Di TikTok sih udah mulai dibikin. Oh gitu. Jadi sekarang ini lagi membuat project-project seperti itu ya. Betul. Semua tentang bicara konten ya. Betul. Oh, mau nanti diuploadnya di mana itu masih dibicarakan juga ya? Iya. Oh, seperti itu. Terus kemudian biasanya project kayak apa yang dibuat seperti itu? Mungkin kasih contoh gambaran aja. Project yang dibuat sama bapak nih. Project yang dibuat itu kayak kemarin itu kita baru banget mengangkat motor nih Om. Kebetulan kita sekalian test ride dan nyobain nih seberapa sih mampunya bapak, karena kan bapak juga kalau dibilang udah tua juga nggak tua-tua banget ya, tapi jadi kita jalan bareng berdua sambil ngeliatin pemandangan seperti apa, terus juga bisa dibilang ya untuk mempererat hubungan sih, karena kan tadinya agak misah dikit, jadi sekarang jadi mempererat lagi gitu sih Om. Iya, tapi agak ini ya, projectnya berarti project membuat video ya itu ya? Video, bener Om. Oh, membuat video. Lebih kayak ya kalau sekarang sih kayak YouTuber ya. Iya, akan dibuat nanti prosesnya gimana dan sebagainya gitu ya. Iya. Terus kemudian jalannya kemana? Jalannya juga di ini nggak? Iya. Itu masuk iya, vlog gitu? Tetap di vlog. Jadi kayak kemarin itu kebetulan kita ke Tasikmalaya Om, ke satu daerah gitu, yaitu di videoin tuh perkampungan itu seperti apa, khasnya itu seperti apa, perjalanan dari rumah sampai ke kampung tersebut itu kayak gimana sih gitu. Nah itu apa makan waktu apa enggak? Biasanya berapa lama guys seperti itu? Banget sih Om. Kalau kemarin itu ke Tasik kurang lebih dari rumah 11 jam. 11 jam. Iya, maksudnya waktu perjalanan in total? Total berapa harinya? Iya. Total 3 hari Om. 3 hari. 3 ya? hari karena kepantok sama nggak bisa cuti juga sih. Oh, karena harus kembali ke kerja, aktivitas harus, kerja ya. Dan itu sering dilakukan. Untuk saat ini sih sering Om. Sering. Iya. Nanti ini menjadi suatu proyek kan ya? Betul. Berarti nanti betul. akan Kedepannya menjadi pasti suatu ada agendanya ya? Iya, betul. Kemana betul, seperti itu. Betul. Tapi Faye sendiri suka nggak dengan kehidupan seperti itu? Banget sih Om. Oh. Malah bersyukur sih akhirnya ya bokap sangat mensupport itu dan mau menemani gitu. Biasanya kan ya udah kalau kamu mau touring di sana silahkan gitu. Kalau ini akhirnya ya bapak, ya udah yuk kamu kemana gitu. Oh begitu, karena anak satu-satunya tadi ya? Betul. Satu-satunya cewek pula. Jadi pertama jadi lady biker, kebetulan dengan ini dimanfaatkan waktunya untuk ya sekaligus lah ngevlog atau buat video yang nanti mau dikembangkan kemana saja gitu ya? Betul. Oh, terus kalau di dalam apa namanya kehidupan sehari-hari dengan berkomunitas bagaimana? Kalau kumpulnya kan rata-rata semuanya cowok. Ya, itu apa yang dirasakan kalau
kumpul dengan mereka-mereka ya. Rasa Apalagi aman sih, Om. sebagai cewek satu-satunya dalam Betul. komunitas itu. Betul. Awal mungkin bisa sedikit diceritain kali ya silakan, mulanya silakan. ya. Awal mulanya itu kan sebenarnya V ini seneng sama motor pun juga dari bapak nih. Jadi bokap yang ngajarin motor, terus memperkenalkan dulu ini loh komunitas itu seperti apa, itu waktu zaman SMP sih Om. Zaman SMP. Oh, SMP sudah naik motor? Diajarkan, tapi belum. Oh, belum. Naik motor, tapi udah diajarkan, dikenalkan ini loh anak-anak bengkel itu seperti apa. Terus ini komunitas seperti apa, karena kebetulan juga bokap dulu juga anak tongkrongan juga, jadi gampang lah masuk-masukin ya. Pas SMA baru tuh masuk. Terus kemudian sudah ikut komunitas atau klub gitu ya? Nah, itu pernah ikut touring? Sering sih Om. Sering Om. Oh. Selama ini touringnya bareng-bareng sama anak-anak motor itu atau bagaimana? Oh nggak juga. Kebetulan juga waktu dulu kerjaan juga menuntut untuk jarak jauh Om. Jadi mau nggak mau ya harus jalan sendiri, riding sendiri. Jalan sendiri, riding sendiri? Iya, ke beberapa aja, kayak ke beberapa tempat. Karena kalau dulu kan kalau di kantor itu ya hampir sebulan itu bisa 4 kali kita dituntut untuk keluar kota. Jadi kayak ke Sukabumi, ke daerah-daerah Cirebon segala macam, itu kita harus sendiri. Naik motor gitu? Naik motor, PP Om. Sendiri? Sendiri. PP dalam 1 hari? Dalam 1 hari. Jadi kayak berangkat biasanya kalau ke Merak lah, jadi berangkat dari rumah itu jam 4:30 pagi, sampai rumah lagi tuh biasa jam 3 pagi. Wow, jadi itu memang diambil waktunya pakai motor kan. Kalau dari kantor biasanya kan jarang ya, karyawan dikirim terus naik motor itu jarang, pasti akomodasinya pasti mobil atau apa, itu bagaimana itu? Ada sih Om, cuman ngelihat ya karena mungkin basicnya bikers kali ya Om ya. Kalau naik mobil itu satu macet, terus bareng-bareng sama teman-teman. Jadi kan dari satu kerjaan itu harus ke beberapa site nih Om. Nah karena gue itu kepengennya sendiri dan lebih mempersingkat waktu, ya jadi gue riding sendiri aja gitu. Luar pakai biasa. motor. Jadi jaraknya jauh. Kalau saya suruh milih, ya mungkin milihnya dengan fasilitas yang ada. Kalau ditugaskan keluar kota kan mestinya ada fasilitas ya, kendaraannya, transportasi apalah yang kantor siapin gitu ya. Tapi ini justru milih motor ya? Motor, karena besoknya harus kuliah lagi Om. Oh, ngejar waktu juga. Betul, jadi semuanya tuh mengejar waktu.